What's up everybody, Ogi Susna here and welcome back to bukan diskusi media anjir. So we are here today. Welcome back to Ogi Susna channel is here once again guys. Once again guys. Shout out to DJ Desa untuk intro yang sangat luar biasa tentunya. And thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah subscribe, sudah mau 150 subscribers tentunya. Thank you so much untuk teman-teman programming semua, teman-teman programmer semua di luar sana yang sudah mensupport sudah mensupport saya di dunia teknologi ini. So, jadi kita hari ini akan membahas tentunya ya. Jadi tadi sekitar jam 12 malam kemarin tadi ya. Itu tim Laravel merilis sebuah dependencies baru development environment gitu PHP development environment gitu kan yang bisa kalian baca sendiri di depan kalian sekarang ini. Namanya adalah Laravel Heart, guys. Jadi Laravel Heart ini merupakan salah satu bisa bilang seperti kayak XAMPP atau Laragon yang biasa kalian gunakan ya, yang bisa kalian gunakan untuk mendevelop sebuah aplikasi berbasis PHP tentunya. So, jadi kita hari ini akan mencoba first in hand sebenarnya, first impression juga. Sebenarnya ini aku belum sama sekali nyobain, bener-bener pertama kali banget mencoba Laravel Heart. Nggak pernah nginstal apa segala macemnya sama sekali. Dan kita hari ini akan mencoba untuk menginstal, mencicip Laravel Heart. Let's go guys. Oke, kita akan download for Windows. Oh ya, jadi sebelumnya itu Laravel Heart ini sudah Laravel Heart ini sebenarnya dari pertama awal dirilis itu pertamanya untuk Mac OS dulu pertamanya. Dan akhirnya setelah hampir beberapa bulan atau beberapa bulan development, akhirnya Laravel Heart dirilis untuk versi Windows, guys. Oke, di sini ada featuresnya, the fastest environment around. Di sini ada 3 keuntungannya, yang bisa kalian lihat di sini. Terus di bawah sini ada debuggingnya, bagaimana cara kalian untuk mendebug mendebug aplikasi kalian itu dengan menggunakan Laravel Heart. Dan di sini sudah langsung kelihatan debugnya, dump segala macamnya. Terus run multiple versions of Node.js. Di sini ada easily manage multiple versions of PHP, guys. Seamlessly run, dan kita bisa melihat di sini ada beberapa aplikasi yang tentunya bisa kalian gunakan. Terus di sini ada penjelasannya terkait dengan Xdebug integrationsnya. Terus through local log files bisa kalian debug di sini seperti apa. Terus bisa kalian application mails bisa kalian lihat di bisa kalian lihat di sini untuk contoh membuat sebuah aplikasi berbasis yang ada emailnya apa segala macamnya, dan ada pricingsnya tentunya. Yes, di sini tidak gratis tentunya. Heart Basic ini aja, ini cuman beberapa aja. Terus kalau Heart Pro ini $99 atau sekitaran 150.000 ya kalau nggak salah ya sekarang dolarnya ya. Dolar ke rupiah. Let's see, 1 juta guys, 1.500.000 untuk satu aplikasi ini aja 1 tahunnya. Wow, mahal sekali ya. Oke, perfect matches for Heart. Di sini ada Tinkerwell dan Expose juga, dan ini adalah footer dan endingnya, guys. Oke, so jadi kita akan mencoba untuk mendownload, untuk menginstal sebuah Laravel Heart di sini. Dan semua ada foto-fotoku di sini ya, guys ya. Sebentar, jika bisa di minimize by the way. Oke. That is my personal ID. Personal sebenarnya harusnya nggak di posting ya, tapi ya nggak apa-apa lah untuk kalian semua. Oke, so di sini sudah menginstal Laravel Heart untuk pertama kalinya di sini, guys. Pertama kalinya ya, kayaknya pertama kalinya deh ya, pertama kalinya. Oke,
Kita akan coba hide dulu pakai taskbar hider di sini. Taskbar hider hide. Oke, alright. So jadi kita akan menginstal dulu apa saja sih fitur-fiturnya dari Laravel Heart ini, guys. Sebenarnya sih aku masih belum dapat ya sebenarnya apa sih keuntungannya dan apa aja sih yang kita bisa dapatkan di Laravel Heart ini. Oke, kita akan run dulu Heart-nya dan kita lihat. Coba aku atur dulu di bagian display. Oke, kita coba allow access. Nanti di sini akan kalian melihat ada allow access ya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. HDMI to USB di sini udah 60 Hz by the way, tapi kenapa masih patah-patah ya? Nggak tahu sih. Oke, sepertinya Laravel Heart sudah selesai terinstall. Kita akan coba untuk membuka taskbar kita. Nah, di sini udah langsung kelihatan Laravel Heart di sini, guys. Sebenarnya sih di sini dia runningnya langsung pakai apa namanya? Runningnya itu dia di bagian taskbar ini ya, guys ya. Oke, coba aku matikan dulu warpku dulu. Terus kita akan coba. Oke, jadi ini adalah tampilannya dari Laravel Heart, guys. Jadi benar-benar ini menggunakan apa namanya elektron kalau nggak salah, elektron atau pakai ya secara literally ini kayaknya pakai elektron ya, guys ya. Oke. Jadi sini ada sidebarnya as always. Di sini ada active servicesnya. Di sini ada Nginx sama PHP 8.3 gitu. Oke. So ya, jadi ada stop all services. Jadi untuk otomatis bisa kalian lihat di sini. Terus ada PHP 8.3 yang bisa kita settings di sini. Versi 8.3 yang kita udah install ya, yang sudah aku punya ya. Coba kita PHP min v. Ya, di sini udah 8.3.4 guys, yang versi CLI-nya. Terus kita akan melihat ke general. Nah, di sini ada Laravel Heart yang di apa namanya default untuk aksesnya kita bisa hapus saja, terus kita ganti ke bagian sini misalnya Laragon www gitu misalnya. Nah, di sini otomatis langsung kita ubah apa namanya ya, bisa dibilang kayak direktori untuk install sebuah project Laravel gitu. Nah, di sini ada update Heart automatically, ini udah langsung dicentang ya. Terus di bagian sini ada Heart report. Terus ada setelah itu kita ada sites. Lara 11.test kita oke, kita new folder.test, new folder javascript project.test, Lara 11.test. Kita coba cek satu-satu dulu, ternyata nggak bisa. Nggak tahu ini kenapa. Lara 11 kok nggak mau ya? Lara 11.test. Why? Kita kurang tahu sih sebenarnya apa yang terjadi sebenarnya, guys ya. Kita nggak tahu ya. Terus kita ke PHP, otomatis PHP kita udah langsung kelihatan di sini. Sites-nya aku kurang tahu kenapa. Terus kita ke Node, kita langsung otomatis Node-nya itu udah langsung kelihatan di sini versi terbaru ya 2171 kalau nggak salah ya sekarang Node.js Node min v 2011. Di sini sudah 2171 ya sudah terinstall guys. Di bagian Node-nya ini. Oke. So, kita coba akan expose. Nggak tahu nih expose untuk apa ya? Get on expose token. Kita melihat apa ini? Oh, untuk API ya. Oke, untuk bikin API, testing API, apa namanya, webhook-kan apa segala macamnya, kalian bisa pakai token expose ini guys. Terus kita dari sini ada shortcut, bisa kalian lihat di sini banyak banget ada yang tools-toolsnya yang bisa kalian clear. Nah, di sini ada fitur pro-nya guys ya. Di sini ada Heart Pro yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini ada apa namanya beberapa yang bisa kalian gunakan. Di antaranya itu adalah MySQL guys. Oh wow, MySQL ternyata nggak bisa ternyata pro ya MySQL ya. Terus ada Mini IO, terus ada Melee Search, dan di bawahnya itu kita kurang tahu siapaan tuh. Kayaknya perlu dikecilin tapi nggak apa-apa lah. Terus kita ke mail. Di sini ada fitur mailnya, kalian bisa lihat cek di sini. Terus ada dumps di sini yang tadi yang kita lihat tadi ya di bagian sini. Nih di bagian sini nih kita bagian debugnya. Di sini dan ternyata dumps ini ternyata versi pro juga. Terus ada Heart Pro juga, ya Heart Pro gitu. Dan sebenarnya sih dari awal sih sebenarnya aku kurang tahu sih apa sih yang istimewa dari Laravel Heart ini. Apa bedanya dari Laragon gitu? Aku kurang tahu. Aku kurang agak apa namanya agak
nggak dapat ya dari mana esensinya dari Laravel Heart ini gitu. Sedangkan kalau misalnya kita kalau misalnya kita run sebuah aplikasi kita yang sudah di sini, kenapa dia nggak mau jalan gitu loh? Why? Harusnya sih dia jalan ya. Harusnya dia jalan. Di sini active service-nya sudah ada Nginx sama PHP 8.3 gitu. Why? Kecuali dia pakai kecuali dia pakai engine gini baru bisa mungkin kayaknya ya kali ya. Aku nggak tahu sih apa sih esensi dari Laravel Heart ini. Apakah mereka cuman hanya had no idea what's going on gitu kan, kita nggak tahu sih. Oh ya, sama lagi satu di site ini juga kita bisa bikin new site langsung berbasis Laravel gitu kan. Di sini ada pilihannya, ada Laravel Breeze sama Laravel Jetstream guys. Kalau misalnya kalian bisa lihat ya. Dan kita next, terus di sini project name kita ganti Laravel Heart gitu misalnya. Terus kita ganti PHP testing framework-nya kita bisa pakai PES atau PHP unit gitu. Mungkin aku hari ini pakai PHP unit aja dan kita next dan masih creating new project. Nah, jadi langsung di sini ada command prompt-nya ya guys ya. Nah, sebenarnya sih aku kurang tahu sih sebenarnya apa sih esensinya dari Laravel Heart gitu loh. Harusnya sih mereka bisa lah at least untuk mengkonfigurasi sebuah aplikasi mereka gitu kan. Maksudnya kayak kalau misalnya bikin custom beauty domain seperti ini yang bisa kalian lihat di sini tadi itu harusnya dia harusnya bisa diatur gitu lah. Apalagi orang-orang baru yang baru terjun ke dunia programming gitu kan. Itu pun juga merupakan satu hal yang harus kalian perhatikan juga gitu loh. Bahkan bukan orang lain aja. Gitu sih. Dan bukan hanya dari sisi programmingnya aja juga gitu loh, tapi dari orang-orang yang baru terjun gitu loh. Dan pasti dia akan bertanya-tanya sih kenapa orang-orang di luar sana tuh pasti pakai Laravel Heart gitu kan. Apakah Laravel Heart Oke. Mungkin aku bisa kasih tahu ke kalian semua ya untuk baru-baru orang-orang yang baru tentang Laravel Heart ini. Jadi sebenarnya Laravel Heart ini merupakan salah satu software atau aplikasi untuk membantu kalian merun sebuah aplikasi berbasis PHP guys. Jadi kalau misalnya kalian familiar sama yang namanya XAPP, atau Laragon atau dependensi lainnya, Laravel ini hampir sama kerjanya sih, Cuman bedanya itu adalah Laravel ini adalah Laravel Heart ini adalah versi pro-nya dari versi profesionalnya lah istilahnya gitu kan. Dan masalahnya untuk kalian yang baru-baru join menjadi seorang programmer atau software engineer, harusnya di Laravel Heart ini kan biasanya kalau misalnya kalian bikin aplikasi itu kan biasanya pakai MySQL gitu kan, MySQL atau secara basicnya lah atau MySQL lah atau segala macamnya gitu. Nah, untuk Laravel Heart ini kalian untuk run aplikasi berbasis MySQL kalian itu nggak bisa kalian jalanin di Laravel Heart karena di Laravel Heart ini software ini merupakan software yang tidak murah, guys. Software yang tidak murah, software yang tidak mendukung untuk orang-orang baru yang sudah untuk orang-orang baru yang pengen belajar programming atau pengen belajar Laravel juga tentunya. Laravel Heart ini tidak direkomendasikan untuk kalian yang baru karena project kalian itu masih karena kalau misalnya project kalian masih menggunakan MySQL, di Laravel Heart ini kalian harus bayar untuk bisa jalanin aplikasi kalian berbasis MySQL. Seperti itu guys. Ya, jadi of course, dan Laravel Heart.test ini dia tidak jalan kecuali kita jalanin lewat PHP MyArtisan. Coba kita c Laragon, misalnya cd Laragon www Laravel Heart. Kalau misalnya kita PHP Artisan serve, jadi dia akan otomatis jalan dan kita bisa cek di sini opening browser. Tetap aja nggak jalan, tapi kalau misalnya kita jalanin di 1.7.0.1,
1701 slash 8000 gitu misalnya. Jadi akan otomatis jalan dia di sini. Kayak gitu. I don't think that this is going to be fun. I don't think that this was going to be fun, I guess, karena memang dari sekian banyak tradisional cara-cara tradisional gitu misalnya, itu tuh mereka tuh berusaha untuk mengubah cara-cara tradisional kita gitu. Nggak ngerti sih aku kenapa kalian. Ya jadi kurang lebih seperti itu guys. Untuk teman-teman semuanya yang pengen belajar, pengen nyoba Laravel Herd, ini tidak ada rekomendasi untuk teman-teman semua. Kecuali kalau misalnya kalian punya duit lebih, kalian bisa bayar 1,5 per tahun. Bayar 1,5 per tahun ke Laravel Herd-nya gitu. Kecuali ya. Oke, ya jadi menurutku sih Laravel Herd ini tidak direkomendasikan untuk teman-teman semuanya, dan aku kayaknya nggak bakal pakai Laravel Herd sih. Aku udah jatuh cinta banget sama yang namanya Laragon, by the way. Udah cinta banget sama Laragon, dan sayangnya Laragon apa namanya, kalau misalnya ada aplikasi-aplikasi baru gitu misalnya kayak Node.js yang versi 18 itu nggak masih belum bisa masih belum bisa aku cari tahu sih caranya sih, bagaimana caranya apa namanya menginstal Node.js yang versi 18 di sini, dan aku kurang tahu sih caranya. Mungkin aku akan coba oprek-oprek aja. So yeah, so thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini. Ya walaupun isinya tidak penting, dan menurutku Laravel Herd ini aku tidak rekomendasikan sih untuk teman-teman semuanya yang baru terjun ke dunia programming ya guys ya. Dan jangan lupa juga untuk teman-teman semuanya yang baru misalnya, kalau misalnya kalian baru mendownload sebuah aplikasi misalnya kayak Laravel Herd, terus ada apa namanya, dan ada dependensi lainnya yang sering kalian pakai. Bisa kalian komen di bawah, dan bisa mungkin apa namanya rekomendasikan untuk teman-teman semuanya yang baru belajar programming guys. So thank you guys so much untuk teman-teman semuanya yang sudah menonton video ini, and I will see you guys in the next episode. Jangan lupa subscribe. Kalau misalnya kalian suka sama videonya, jangan lupa like. Okay? And I will see you guys in the next episode. Bye bye.